Jadi kita harus lebih paten lagi. Soalnya Raja Jawa ini kalau kita main-main celaka kita. Saya mau kasih tahu aja, jangan coba-coba main-main di barang ini. Ini, waduh, ngeri-ngeri sedap barang ini, saya kasih tahu. Ada yang melawan saya. Ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil. Ada. Saya mau menghemat uang itu untuk rakyat. Ini menurut saya sangat mengejutkan sekali ya. Tiba-tiba Pak Prabowo menyinggung raja kecil. Nah, raja kecil, siapa raja kecil yang dimaksud Pak Prabowo ini? Yang mulai melawan setidaknya kebijakan birokrasi dari Pak Prabowo ini. Dan bahkan Pak Prabowo menyebut kebal hukum dan lain sebagainya. Siapa kira-kira raja kecil yang bahkan mulai melawan birokrasi di dalam dan bahkan juga merasa sudah kebal hukum? Pasti Anda penasaran ya dengan raja kecil ini. Nah, ngomong-ngomong terkait dengan raja, saya jadi teringat apa yang dikatakan oleh Bahlil Lahadalia pada saat lalu. Bahkan juga jangan main-main dengan Raja Jawa. Kira-kira Raja Jawa yang dimaksud Bahlil itu siapa? Ya memang kalau kita lihat pada saat lalu bahkan netizen-netizen beropini Raja Jawa itu adalah Pak Jokowi dan lain sebagainya. Nah, ini juga masih menjadi perbincangan hangat terkait Bahlil Lahadalia pada saat lalu jangan main-main dengan Raja Jawa. Tiba-tiba Pak Prabowo Subianto pada saat lalu dari pidatonya bahkan mengatakan ada yang mulai melawan birokrasi, merasa kebal hukum dan menyebutnya raja kecil. Kita lihat dulu ya, video dari Bahlil Lahadalia pada saat lalu dalam pidatonya jangan main-main dengan Raja Jawa. Pemerintahan Pak Prabowo Gibran sebagai kelanjutan daripada pemerintahan Jokowi Maruf Amin. Nah, kalau kita lihat dari sini ya, sudah jelas pemerintahan Pak Prabowo Gibran sebagai keberlanjutan di pemerintahan Pak Jokowi dan Maruf Amin. Nah, artinya ya bisa jadi Bahlil Lahadalia itu ditugaskan untuk mengawal setidaknya keberlanjutan di kepemimpinan Pak Prabowo Gibran itu untuk melanjutkan program-program atau kebijakan-kebijakan dari Pak Jokowi dan Maruf Amin. Nah,